Halo, Assalamualaikum Mbak Ota. Waalaikumsalam. Halo Jihan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bu Guru? Alhamdulillah baik juga. Ini sebelum memulai podcast atau interview kali ini, boleh dong diperkenalkan narasumber kita yang Bu Guru milenial ya. Monggo Mbak Ota boleh perkenalan dulu. Baik, di sini saya menemani Jihan ya dalam podcast kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebelum kita memulai podcast hari ini. Nama saya Qurrata Fitria. Kebetulan saya sekarang sedang mengajar di SMA 1 Lamongan. Ya, saya lulusan S1 PAI UIN Malang, sama kayak Jihan. Terus juga sekarang sedang menempuh S2 di UIN Malang juga, jurusan PAI. Terima kasih. Ya, itu tadi perkenalannya dari Bu Guru. Biasanya dipanggil Bu Ota ya kalau di sekolahan. Ya, Bu Ayun sih. Oh, Bu Ayu. Jadi tema kali ini kita akan membahas tentang peran guru PAI dalam menerapkan pendidikan karakter di era revolusi 4.0. Kita tahu sendiri ya, di era sekarang ini pendidikan karakter itu yang sangat ditekankan dalam kurikulum K13. Jadi saya mengundang Bu Ayun ini untuk lebih mengenal pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah itu seperti apa sih, bagaimana cara penerapannya, dan di sini peran guru PAI itu seberapa penting untuk menerapkan pendidikan karakter di era revolusi 4.0. Yang kita ketahui sekarang itu, apalagi di era pandemi ya, yang notabene itu sangat susah untuk memantau peserta didik secara langsung. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apa sih peran dari guru PAI itu dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah, terutama di sekolahnya Bu Ota ya, di SMA berapa tadi? SMA 1 Lamongan. SMA 1 Lamongan. Gimana ya apa peran dari guru PAI? Oke. Tadi ada pertanyaan ya, seberapa penting peran guru PAI seperti itu, dan apa sih peran guru PAI di dalam pembentukan karakter siswa, apalagi di revolusi 4.0 ini dan juga di masa pandemi ini. Oke, kalau kita lihat seberapa pentingnya peran, pasti sangat penting sekali ya, dimana ketika dikaitkan dengan karakteristik murid ya, dan pembentukan karakter itu sangat-sangatlah penting, dimana dalam pembentukan karakter anak itu guru PAI haruslah inovatif dan kreatif dalam membentuk budaya sekolah, dalam membentuk media pembelajaran, sehingga anak-anak itu nggak hanya belajar textbook aja, tapi juga secara tidak langsung itu terpengaruh oleh lingkungannya, seperti itu. Kalau dari penerapan di sekolah SMA 1 Lamongan ya, misal, kita itu lebih ke budaya sekolah sih. Kayak misal, kan kita nggak mungkin ya PAI itu bisa maksimal ya pembelajaran, di mana saya kan guru PAI ya di SMA 1 Lamongan, di mana PAI itu nggak bisa maksimal kalau cuma 1 jam pembelajaran aja selama seminggu ya, apalagi cuma 3 jam aja, cuma 1 pertemuan gitu ya dalam seminggu. Nah, bagaimana cara pemaksimalannya, yaitu dengan cara kita menerapkan di budaya sekolah tersebut, misal dengan sholat duha, terus juga dengan adanya tahfidz Quran. Itu juga ada guru pendampingan juga dari luar, dan juga ada
pendampingan dari guru PAI itu sendiri. Dan juga selain itu ada ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu juga sangat berperan ya, di mana guru PAI di situ juga jadi pembina ekstrakurikuler. Kalau di namanya di semasa atau SMA 1 Lamongan itu ada KSI, kelompok studi Islam. Jadi di situ nanti ada misal kayak sholawatan, ada BTQ atau baca tulis Quran, dan juga nanti biasanya dilombakan. Ada lomba, kalau sekarang ini kan habis UAS ya, anak-anak ada classmate. Itu juga diupayakan biar kita juga mencari bibit-bibit anak-anak yang berbakat dalam Islam, dalam baca tulis Quran atau dalam qiraah kayak gitu. Itu nanti dilombakan juga. Itu juga yang mengadakan itu KSI atau dari ekstranya, dan yang berperan itu juga anak ekstra dan anak OSIS, dan semua kelas-kelas itu juga ikut classmate kayak gitu. Itu kemarin juga ada, dan itu pun saya rasa sangat efektif ya, sangat sangat membantu dengan membentukan karakter, di mana baca tulis Al-Quran itu sangat penting sekali loh, sangat sangat berguna sekali kayak gitu. Di samping itu juga kemarin kan ada itu ya, Isra Mi'raj, kayak Maulid Nabi, kayak acara-acara besar Islam. Itu juga kita memperingatinya meskipun tidak bisa besar-besaran kayak sebelum pandemi. Misal kalau sebelum pandemi kan kayak panggil pendakwah gitu ya, panggil pendakwah terus kita rame-ramein dengan adanya pentas-pentas. Kalau selama pandemi ini memang tidak ada. Jadi kita siasati dengan cara ini menyantuni anak yatim kayak gitu. Tapi juga nanti ada khataman Quran dan lain-lain yang memang sangat-sangat menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Di situ Ya, perannya. jadi di sini di sekolahan SMA 1 Lamongan itu guru PA itu juga ikut berperan, sangat berperan di dalam keseharian siswa gitu. Mungkin dari memantau kegiatan anak-anak, terus dan anak-anak itu lebih diberikan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu bisa membuat karakter mereka itu bisa terlihat menonjol, seperti tadi kan dijelaskan anak-anak OSIS kayak gitu kan juga ikut mengurus acara biar acaranya itu sukses. Jadi kan di situ kita melihat karakter anak yang seperti ini cocoknya di bidang ini kayak gitu. Jadi sebagai guru bisa memantau perkembangan siswanya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu positif gitu ya Bu. Ya, benar sekali. Selain itu kita juga pastinya memantau ya anak-anak yang memang sudah positif, maksudnya sangat berbakat di bidangnya, misal berbakat dalam bidang kesenian kayak hadroh, kayak sholawatan, itu kita lihat dari potensi anak tersebut, lalu kita catat juga, nanti kita kasih pendalaman atau kasih tambahan biar dia itu lebih terasah bakatnya kayak gitu. Biasanya seperti itu, ada bimbingan tersendiri dari guru yang memang sudah ada di bidang tersebut kayak gitu. Terus juga kita juga perlu ingatkan ya, misal ada anak yang ketika kita mengajar ada anak yang kurang sopan sikapnya, terus juga perkataannya mungkin ada yang kalau bisa disebut di dalam bahasa Jawa itu bahasa kasar ya, itu harus kita telaten untuk mengingatkan agar anak-anak itu nggak menjadi terbiasa dalam hal-hal yang buruk gitu. Karena itu kan juga menjadi bagian dari penilaian juga, dan juga dalam pembentukan karakter juga seperti itu. Jadi di sini siswa itu ketika berada di sekolahan itu dipantau oleh guru-gurunya, karena
di sini guru-guru itu kan mempunyai peran yang sangat besar ya dalam membentuk karakter siswanya. Jadi kan tadi Bu Ota kan misal kalau ada anak yang sekiranya perlu dibimbing, maka ada bimbingan yang mungkin ada bimbingan khusus seperti itu. Iya, kalau dari sistemnya mungkin ya, dari sistemnya memang nggak hanya guru PAI saja yang biasanya memantau. Kalau guru PAI saja pasti kewalahan ya. Jadi ada perlunya kerjasama antara guru PAI, terus guru BK atau guru konseling itu, sama guru kelasnya atau wali kelas. Jadi 3 aspek atau 3 guru tersebut itu untuk mengawasi atau mendampingi anak tersebut. Misal saja ada ketika sholat duha, misal di sholat duha. Nah, di sini guru PAI itu mendampingi ketika sholat duha. Tapi di lain itu ada guru wali kelas yang mengingatkan siapa anak-anaknya yang belum sholat, siapa yang haid atau itu biasanya yang lebih tahu karakter anak itu wali kelas seperti itu. Nanti ketika ada anak yang misal bandel nggak mau sholat duha atau ada sering telat atau seperti apa, nanti kita tahu dari guru BK. Biasanya wali kelas, guru BK ini saling kesinambungan dengan guru PAI seperti itu. Jadi ada 3 guru ya, mungkin bisa menjadi suatu sesuatu kekuatan untuk kita mendampingi murid-murid dalam membentuk karakteristik. Itu sih kalau di sekolah saya seperti itu, adanya 3 guru yang berperan penuh dalam pembentukan karakteristik, yaitu dengan adanya kerjasama atau koordinasi antara guru PAI, guru BK, dan guru wali kelas. Atau mungkin nanti juga bisa dalam setiap tahunnya itu atau setiap per semesternya itu adanya koordinasi khusus antara guru wali kelas, guru BK, dan guru PAI. Gitu. Jadi bukan hanya guru PAI saja, tapi seluruh guru itu berperan aktif dalam memantau siswanya gitu ya. Jadi adanya koordinasi dari beberapa guru bidang itu tadi memantau siswanya agar siswa tersebut memiliki karakter yang memang karakter yang baik seperti itu ya. Di sini kan kita tatap muka sekarang itu 1 minggu ada berapa hari ya Bu ya? Kalau di sekolah saya sudah full. Iya, karena sudah zona hijau. Jadi sudah masuk semuanya. Sebelumnya ini pasti ada pernah daring ya Bu ya? Ya, pernah. Dalam 3 bulan atau berapa bulan itu pernah pakai virtual ya. Tapi kan sekarang siswa itu mereka itu lebih penggunaan media sosial itu apakah dari pihak sekolah itu juga memantau, karena kan kita tahu sekarang bahwa siswa itu bisa disebut milenial ya sekarang. Jadi bukan hanya di dalam lingkungan sosial secara nyata, tapi di dunia maya pun juga apakah dari pihak sekolah itu juga memantau perkembangan siswanya. Kadang kan ada karakter siswa itu yang berbeda di dunia nyata dan di sosial media itu. Kadang ada hal-hal buruk yang mungkin di dunia di dunia lingkup sosial secara nyata dia terlihat baik, tetapi kan kadang kita tidak tahu siswa itu di sosial medianya seperti apa. Apakah dari pihak sekolah itu juga memantau perkembangan sampai di situkah atau bagaimana? Ya, kalau dari misal kayak kita mengikuti atau memberi bimbingan kepada anak itu pasti ada. Tapi kalau semuanya kita sampai menjadi pengikut, maksudnya kayak kita mantau dari IG-nya anak, Facebook-nya anak, mungkin kewalahan ya, karena kan memang sekarang itu zamannya
sangat sangat tidak terbatas sekali. Banyak sekali akun-akun yang dimiliki oleh satu murid itu pasti udah beberapa sosmed seperti itu. Jadi ya cara kita untuk memberikan fasilitas ke mereka ya dengan cara kita selalu mengingatkan ketika pembelajaran seperti itu. Dan kita juga nggak boleh maksudnya nggak boleh kayak membatasi anak tersebut karena kan memang sosmed itu sudah tidak bisa lepas lagi dari kehidupan anak, apalagi anak SMA ya, dimana kan sosmed itu sebenarnya nggak hanya negatif saja, tapi juga ada positifnya. Jadi ya cara kita ya dengan cara mengarahkan yang positif-positif. Atau kalau bisa ketika anak mempunyai keahlian dalam bersosmed, ya kita kasih tugas yang berhubungan dengan sosmed. Misal dengan mengupload tugas via Facebook, via Instagram kayak gitu. Jadi sosmednya nggak hanya untuk mainan saja, tapi juga bisa untuk tugas. Sepertinya banyak ya guru-guru yang seperti itu sekarang. Dan juga saya juga kemarin juga menerapkan dengan adanya YouTube ya. Mereka bikin video terus diupload di YouTube, jadi presentasinya itu lewat video yang sudah diupload di YouTube masing-masing. Itu juga bisa. Jadi anak-anak itu diperkenalkan dengan teknologi dan tidak dibatasi, tapi juga harus diarahkan dan dibimbing ya kepada yang baik-baik seperti itu. Jadi lebih mengarahkan anak itu untuk bersosial media dengan baik dan benar dan bisa memanfaatkan teknologi secara positif gitu ya. Iya. Tentu saja kan dalam peran guru PAI dalam menerapkan pendidikan karakter ini memiliki hambatan. Apakah hambatan yang Bu Ayun rasakan atau Bu Ayun sudah yang sudah Bu Ayun terima pada proses pembelajaran PAI selama ini? Baik, kalau hambatan mungkin ya itu tadi dari bagaimana kita memantau dunia anak-anak di dalam sosmed dan juga cara kita mengasih arahan. Karena kan nggak sembarang ya kita ngasih tahu itu bagaimana caranya, karena kan setiap anak itu beda ya, setiap anak itu beda karakternya. Jadi gimana cara kita itu kreatif dalam cara menyampaikan, cara mengingatkan, itu harus memang sampai kena ke mereka, sampai terpengaruh memang terpengaruh oleh arahan kita seperti itu. Jadi caranya bagaimana Bu kira-kira? Ya misalnya ketika kita mengarahkan coba bikin video YouTube untuk presentasi, ya kita dulu mencontohi, kita dulu yang buat kayak gini loh anak-anak bikin YouTube yang baik, kayak gini videonya kayak gitu. Terus dengan cara apa lagi? Misal ketika guru menerangkan, ya kan anak-anak itu juga bawa HP kan. Ya, kalau seminimalisir mungkin diminimalisir untuk anak-anak itu tidak memegang HP ketika guru menjelaskan di depan. Jadi meskipun dia memegang HP, itu HP-nya itu yang dibuka itu bukan yang lain dari pembelajaran. Misal dengan buku digital, sekarang kan sudah era digital ya, di mana anak-anak bisa mengakses buku-buku itu. Ya, jadi harus dipastikan juga mereka itu buka HP itu ketika pembelajaran itu hanya buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau selain itu, nanti kita bisa menegurnya. Karena kan memang anak-anak itu gimana ya, karakternya itu biasanya itu ada yang ingin diingatkan, baru dia bisa sadar. Ada yang hanya diomongi sekali saja, itu sudah bisa mengikuti arahan. Tapi ada yang siswa yang harus berkali-kali baru bisa baru bisa tahu atau bisa sadar untuk mengikuti arahan gurunya seperti itu. Itu sih hambatan dari saya. Iya. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan, tapi mungkin ada 1-2 patah kata pesan untuk pendidik dan peserta didik yang mungkin melihat podcast ini nantinya gitu. Baik,
Kalau pesan saya dari dari beberapa kali saya memberi pembelajaran, mungkin saya bukan guru yang lama ya, masih baru, ya masih fresh graduate dan juga masih beberapa bulan saja mengajar ya. Kalau pesan saya, kita nggak boleh stagnan dalam memberikan media atau pengembangan media buat anak, di mana kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang telah dikemukakan tadi, yang telah dijabarkan tadi sama Jihan, di mana kan dengan adanya revolusi global ini pasti banyak sekali media-media atau banyak sekali sumber-sumber yang ada dalam teknologi. Lah itu bagaimana kita guru itu harus kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi itu dengan baik ya. Jadi jangan hanya belajar tentang materi PAI saja. Memang sangat penting materi PAI-nya atau menguasai materi PAI-nya itu harus penting sekali. Tapi perlu diingat, anak-anak itu nggak bisa menangkap hanya materi saja, tapi juga bagaimana cara guru-guru itu menyampaikan materinya ke anak sehingga mereka paham. Jadi sangat penting sekali adanya kesinambungan antara media dan materi ya, dan cara penyampaian itu. Seperti itu. Jadi harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan juga yang tadi tentang hambatan ya, memang banyak sekali hambatan di era revolusi ini ya, dimana kan tadi banyak dimudahkan dengan teknologi, tapi juga hambatannya seperti pengaruh-pengaruh dari luar, dari yang lagi booming kayak TikTok, kayak Instagram dan lain-lain, itu memang sangat menjadi keseharian di dalam anak gitu. Jadi harus memang selalu diingatkan, selalu dibimbing kepada anak-anak untuk selalu ingat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, dan diingatkan jika ada yang perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Karena kalau mereka tidak diingatkan, itu nanti kesannya itu menjadi perbuatan yang tidak baik itu menjadi wajar kayak gitu. Dan jadinya jika dia mewajarkan kegiatan-kegiatan yang buruk, maka dia akan kebiasaan dan menganggap itu menjadi hal yang wajar, hal yang biasa untuk dilakukan. Padahal kan itu adalah perilaku yang buruk. Jadi jangan sampai guru-guru itu udah biasa kok. Padahal itu sebenarnya itu nggak baik gitu loh. Harus diingatkan untuk setiap setiap perbuatan-perbuatan buruk itu harus diingatkan anak-anak peserta didiknya, seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Iya. Mungkin jadi bisa disimpulkan untuk yang pengembangan, jadi harus ada kolaborasi antara media, materi, dan guru itu sendiri dalam pembelajaran PAI gitu ya, agar siswa itu menjadi tertarik dan memang hal-hal seperti itu yang membuat siswa lebih mudah dalam menangkap materi pembelajaran. Jadi nggak boleh terlalu membosankan lah, nggak boleh boring gitu dalam pembelajaran. Dan dan tadi bisa dibilang guru itu yang penting ada kolaborasi antara siswa dan guru agar bisa menimbulkan pembelajaran yang efektif dan sehat dalam kelas gitu ya Bu ya. Iya, seperti mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada podcast kali ini. Jadi terima kasih untuk Bu Ayun atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya mohon juga maaf makasih ya kalau sudah diundang. Saya punya banyak salah dalam berkata atau dalam podcast kali ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Ayun terima kasih banyak. Udah ya Bu ya, mungkin kita tutup aja podcast kali ini. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.